Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Deborah Pardosi dan Ivan Nogori. Kami merupakan mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi. Di sini kami mengambil hewan insektarium yaitu tawon dan jangkrik. Tawon yang dengan nama ilmiah Vespa affinis dan jangkrik dengan nama ilmiah Aceta domesticus. Di sini kami akan membahas yaitu morfologi, sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem pernapasan, sistem ekskresi, dan sistem reproduksi. Yang pertama yaitu morfologi pada hewan atau serangga Vespa affinis. Tubuhnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, toraks, dan abdomen. Ciri khas utama dari anggota Hymenoptera termasuk hewan tawon yaitu adanya pinggang yang berukuran ramping yang dapat menghubungkan bagian dada dengan perutnya sehingga tubuhnya bisa menekuk dengan mudah. Beberapa jenis tawon, semisal tawon sarang lumpur dari famili Specidae bahkan memiliki ruas pinggang yang panjang. Tawon memiliki sengat yang terdapat di ujung abdomennya. Hanya tawon betina yang memiliki sengat, sementara pejantan tidak memiliki sengat. Sengat tawon sebenarnya adalah semacam saluran yang terhubung ke kelenjar bisa. Morfologi serangga Aceta domesticus. Jangkrik adalah serangga bertubuh kecil hingga sedang, yang kebanyakan berbentuk silindris atau beberapa spesiesnya ada pula yang berbadan agak gepeng tegak. Kepalanya hampir bulat, dengan sepasang sungut panjang menjuntai yang muncul persis di depan mata majemuk. Di dahinya terdapat 3 buah ocelli, yakni mata sederhana atau mata tunggal. Di belakang kepala terletak pronotum, yaitu ruas dada yang pertama yang kuat dan mulus tanpa gigir, punggung, ataupun tepi. Di belakangnya lagi terletak abdomen atau perut yang banyak atau berruas-ruas. Di ujungnya terdapat sepasang sersi, yaitu semacam alat peraba yang serupa duri namun lunak. Dan pada betina terdapat ovipositor yang panjangnya seperti jarum, halus, serta berkilau. Femora atau paha, yakni ruas ketiga pada pasangan kaki belakang, berukuran besar dan berguna untuk melompat. Sedangkan tibia atau betis, ruasnya yaitu ada 4, kaki ke belakang, dilengkapi dengan deretan duri yang dapat digerakkan. Yang susunannya berbeda-beda menurut spesiesnya. Tibia pada kaki depan umumnya dilengkapi dengan 1 atau 2 timpani. Timpani yaitu tunggal, gendang telinga yang berfungsi untuk menangkap getaran suara. Sayap Vespa affinis. Sayap ini jumlahnya terdapat 2 pasang dan bergerak seirama di mana jika sayap depan, maka sayap belakang juga ikut bergerak naik. Tubuhnya ditutupi oleh cangkang luar yang disebut exoskeleton. Jika pada Aceta domesticus atau sayap jangkrik, seperti menempel ketat membungkus sisi atas abdomen. Sayap ini berbeda-beda ukuran dan warnanya menurut jenis jangkrik. Ada yang panjang, ada yang pendek, dan bahkan ada yang tidak memiliki sayap. Sayap sebelah depan yaitu elytra yang terbuat dari kitin yang sangat kaku, yang berfungsi sebagai pelindung abdomen yang relatif sangat lunak. Dan pada hewan jantan juga sebagai tempat organ pengerik untuk menghasilkan suara. Sayap belakang serupa membran tipis yang berfungsi untuk terbang. Yang kedua yaitu sistem pencernaan. Pada sistem pencernaan Vespa affinis atau tawon, sistem pencernaan pada lebah madu berturut-turut adalah mulut, esophagus, kantong madu, proventriculus, ventriculus, usus halus, usus besar, kolon, dan rektum. Sistem penginderaan pada lebah meliputi indera penglihat, indera pencium, dan indera peraba. Jika sistem pencernaan pada
Asceta domesticus atau jangkrik mempunyai sistem pencernaan yang terdiri dari mulut, kelenjar saliva, dan kanal elementary. Makanan yang masuk akan dipotong oleh mulut jangkrik, kemudian dikunyah dan digigit menggunakan rahang. Tahap penguraian dilakukan oleh kelenjar saliva dan mendapatkan dorongan masuk ke esofagus. Dari esofagus, makanan menuju tembolok. Tembolok pada jangkrik juga berguna untuk menyimpan cadangan makanan sebelum dicerna. Makanan yang telah dicerna dan masuk ke dalam perut akan dicerna lebih halus lagi oleh enzim-enzim pencernaan. Enzim tersebut yakni amilase, maltase, invertase, triptase, dan lipase. Setelah itu, makanan diserap oleh hameloko menjadi sari-sari makanan, lalu disebarkan ke seluruh tubuh jangkrik. Jangkrik memiliki organ yang dinamakan hindgut. Organ ini mengubah makanan menjadi pelet kering yang akhirnya keluar melalui lubang anus. Pelet kering inilah yang disebut kotoran jangkrik. Sistem peredaran darah pada Vespa finis atau tawon. Pada serangga ini, darah berada dalam rongga tubuh. Oleh karena itu, organ-organ tubuh dalam rongga tubuh terendam dan langsung berhubungan dengan darah. Dalam plasma darah, serangga terkandung oleh hemosian. Hemosianin berperan seperti hemoglobin dalam peredaran darah manusia, yaitu mengikat oksigen dan menyebarkan ke seluruh tubuh. Jantung pada arthropoda belum berbentuk jantung seperti pada hewan lainnya. Jantung hanya berupa tabung yang memiliki dinding otot yang sangat tebal sehingga mampu berkontraksi. Jantung seperti ini disebut juga jantung pembuluh. Pada serangga, jantung pembuluh yang berada di bagian belakang tubuh sejajar dengan punggung. Jantung tersebut berhubungan langsung dengan aorta yang berada di tubuh bagian depan. Sedangkan peredaran darah pada jangkrik atau Asceta domesticus, sistem peredaran darah pada jangkrik adalah sistem peredaran darah yang terbuka. Artinya darah yang mengalir dalam tubuh tidak selalu melalui sistem pembuluh. Pada jangkrik, darah berada dalam rongga tubuh. Oleh karena itu, organ-organ tubuh dalam rongga tubuh terendam dan langsung berhubungan dengan darah. Dalam plasma darah, serangga terkandung oleh hemosianin. Hemosianin berperan seperti hemoglobin dalam darah manusia, yaitu mengikat oksigen dan menyebarkan ke seluruh tubuh. Jantung pada jangkrik arthropoda belum berbentuk jantung seperti pada hewan yang lainnya. Jantung hanya berupa tabung yang memiliki dinding otot yang sangat tebal sehingga mampu berkontraksi. Jantung seperti ini disebut juga jantung pembuluh. Jika pada jangkrik, jantung pembuluh yang berada di bagian belakang tubuh sejajar dengan punggung. Jantung tersebut berhubungan langsung dengan aorta, yang berarti berada di tubuh bagian depan. Ketika jantung pembuluh berdenyut, darah terpompa ke aorta di tubuh bagian depan lalu memasuki rongga tubuh. Antara aorta dan jantung pembuluh sudah dibatasi oleh klep yang berfungsi mencegah aliran balik ketika jantung bereaksi. Jantung pembuluh memiliki pori sangat halus. Melalui pori tersebut, darah dari rongga tubuh masuk ke jantung untuk dipompa lalu kembali ke seluruh tubuh. Sistem pernapasan. Sistem pernapasan pada Vespa finis atau tawon, serangga bernapas menggunakan trakea. Udara masuk melalui lubang-lubang yang sangat kecil yang berada di sisi samping serangga. Lubang ini disebut dengan stigma. Stigma berfungsi sama seperti hidung, sebagai tempat keluar masuknya udara. Udara dari stigma dialirkan oleh pembuluh-pembuluh yang tersambung ke trakea. Udara ini disebarkan ke seluruh tubuh serangga. Jika pada Asceta domesticus atau jangkrik, sistem pernapasan jangkrik terdiri dari spirakel, trakea, dan trakeola. Bentuknya menyerupai lubang kecil yang menghubungkan langsung ke trakea. Spirakel akan membuka jika karbon dioksida memenuhi ruang tubuh jangkrik. Saat itu, karbon dioksida akan keluar melalui spirakel. Kemudian terjadilah pertukaran udara, yaitu oksigen masuk ke dalam tubuh jangkrik. Oksigen yang telah masuk akan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Darah tersebut merupakan darah yang terletak di trakeola. Trakeola adalah cabang-cabang dari trakea yang memang fungsinya untuk tempat mengalirnya oksigen. Sistem ekskresi. Sistem ekskresi pada Vespa finis atau pada tawon, alat ekskresi yaitu dimiliki lebah berupa tubulus Malpighi. Tubulus Malpighi terdapat di dalam hemosoel dan tergenang di darah.
Lubang ekskresi tidak langsung keluar dari tubuh, tetapi sel-sel tubulus zat-zat hasil metabolisme dan meneruskan masuk ke lumer tubulus dan diserap kembali. Hal ini menyebabkan kadar air turun, maka asam urat mengendap. Tubulus Malpighi menuju usus dan di usus air banyak diabsorpsi. Asam urat keluar bersama feses, sehingga belalang dapat membuang limbah, nitrogen, dan tidak harus kehilangan banyak air. Jika pada jangkrik atau Acetadomysticus, pada sistem ekskresi jangkrik yaitu pembuluh Malpighi, yaitu alat pengeluaran yang berfungsi sebagai ginjal pada vertebrata. Pembuluh Malpighi berupa kumpulan benang halus yang berwarna putih kekuningan dan pangkalnya melekat pada pangkal dinding usus. Di samping itu, pembuluh Malpighi serangga juga memiliki sistem trakea untuk mengeluarkan zat sisa hasil oksidasi yang berupa CO2. Sistem trakea ini berfungsi sebagai paru-paru dan vertebrata. Jangkrik tidak memiliki atau tidak dapat mengekspresikan amonia dan harus memelihara konsentrasi air di dalam tubuhnya. Amonia yang diproduksinya diubah menjadi bahan yang kurang toksik yang disebut asam urat. Asam urat berbentuk kristal yang sangat tidak larut. Terdapat 7 pembuluh Malpighi terletak di dalam usus tengah dan usus belakang. Darah mengalir lewat melalui pembuluh Malpighi. Saat cairan bergerak lewat bagian proksimal pembuluh Malpighi, bahan yang mengandung nitrogen diendapkan sebagai asam urat, sedangkan air dan berbagai garam diserap kembali, biasanya secara osmosis dan transport aktif. Asam urat dan sisa air masuk ke usus halus dan sisa air akan diserap lagi, sehingga kristal asam urat dapat diekspresikan lewat anus bersama dengan feses. Yang terakhir yaitu sistem reproduksi. Sistem reproduksi pada tawon yaitu Vespa affinis. Tawon ini mampu berreproduksi melalui proses yang disebut teletoki. Pada sistem teletoki adalah bentuk partenogenesis yang memungkinkan tawon bekerja untuk meletakkan diploid. Telur betina dan tawon yang dihasilkan akan selalu menjadi betina dan lahir tanpa sel telur yang perlu dibuahi. Jika pada jangkrik atau Acetadomysticus pada sistem reproduksi ini, jangkrik betina memiliki sepasang ovarium berwarna krem dan sepasang ovaria. Jangkrik betina memiliki ovipositor sebagai alat kelamin luar. Ovipositor berbentuk silindris dan meruncing seperti jarum yang berperan sebagai saluran untuk mengeluarkan telur. Sedangkan untuk jangkrik jantan memiliki sepasang testis berwarna putih krem yang terletak di atas saluran pencernaan. Jangkrik termasuk serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Siklus hidupnya dimulai dari telur, kemudian menjadi jangkrik muda atau nimfa dan melalui beberapa kali stadium instar yang terlebih dahulu sebelum menjadi jangkrik dewasa atau imago, yang ditandai dengan terbentuknya 2 pasang sayap. Jangkrik dewasa siap kawin pada usia kurang lebih 45 hari yang ditandai dengan lenyapnya sayap. Jangkrik jantan akan mengeluarkan suara nyaring dan suara ini merupakan isyarat bahwa jangkrik tersebut siap untuk membuahi betina, sedangkan jangkrik betina yang siap untuk dibuahi akan mencari dan mendekat ke arah suara yang dikeluarkan oleh jangkrik jantan. Saat proses kawin, jangkrik jantan akan mengambil posisi di bawah dan jangkrik betina berada di posisi atas. Menurut Soekarno, pada tahun 1999, jangkrik siap bertelur dalam waktu 7 hari setelah terjadi pembuahan. Telur jangkrik berbentuk bulat panjang, berwarna kuning dan berukuran tidak lebih dari 0,25 cm. Sekian penjelasan yang telah kami sampaikan, yaitu morfologi, sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem pernapasan, sistem ekskresi, dan sistem reproduksi. Mohon maaf jika ada kekurangan serta ada kesalahan atas apa yang telah kami sampaikan. Dan kami mengucapkan terima kasih.